Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Kompleks perumahan ini dulunya dibangun dengan harapan menjadi tempat tinggal nyaman bagi keluarga-keluarga muda. Namun, entah karena lokasi yang terlalu jauh dari pusat kota atau desas-desus tentang kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya, sebagian besar rumah di sini tetap kosong. Malam hari, suasana semakin mencekam, lampu jalan sering mati, suara hewan malam menggema di kejauhan, dan udara dingin terasa menusuk lebih dari seharusnya. Kompleks ini dulunya adalah lahan kosong yang konon menyimpan sejarah kelam. Sebelum menjadi perumahan, tanah ini adalah lokasi panti asuhan yang terbakar habis dalam kebakaran misterius puluhan tahun lalu. Beberapa saksi mengatakan, banyak anak-anak yang terperangkap di dalam dan tidak pernah ditemukan. Kini, perumahan ini berdiri megah, tapi banyak rumah kosong yang tak kunjung laku terjual. Beberapa tetangga yang sempat menempati rumah-rumah itu pergi tanpa alasan jelas. Di salah satu rumah yang sudah 3 tahun kutinggali bersama suamiku, perasaan tidak nyaman mulai menghantuiku. Aku selalu merasa ada yang mengawasi dari balik jendela. Bukan sekadar paranoia, tapi benar-benar ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang menunggu dan semakin mendekat. Rumah ini seharusnya menjadi tempat paling aman bagiku. Tapi akhir-akhir ini, aku justru merasa seperti terjebak di dalamnya. Ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi keberadaannya begitu nyata. "Kamu serius mau pasang semua ini, Naya?" tanya Bram, suamiku, saat melihatku memasang kawat tambahan di jendela dapur. Aku tetap fokus menempelkan stiker kaca bertekstur kasar di pintu belakang, berharap itu bisa membuat kaca lebih sulit dipecahkan. "Ya mas, ini demi keamanan. Rumah di kompleks ini masih banyak yang kosong. Gimana kalau ada maling?" Bram tertawa kecil. "Maling mana yang tertarik sama rumah kita yang kayak bunker begini?" Aku menoleh sekilas. "Mas nggak pernah ngerasain sendirian di rumah ini. Tiap malam aku merasa ada yang memperhatikanku dari luar jendela. Dan anehnya, kalau Mas di rumah, semuanya terasa biasa saja." Bram menghela napas dan mengusap kepalaku lembut. "Naya, kamu pasti cuma capek dan overthinking. Udah, yuk, santai dulu. Aku bikin kopi." Aku mengangguk, meski hatiku tetap gelisah. Aku menggendong kucing kesayanganku, Ciko. Kucing Persia abu-abu yang selalu jadi temanku saat Bram dinas ke luar kota. "Ciko, jangan jauh-jauh ya," bisikku sebelum meletakkannya di sofa. Malamnya, Bram harus berangkat ke Bandung. Seperti biasa, aku mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat. Aku mencoba menghibur diri dengan menonton film, tapi perasaan tidak nyaman terus mengganggu. Hanya suara kipas angin dan dentingan jarum jam yang terdengar. Tiba-tiba, Ciko menggeram. Matanya tertuju ke arah pintu dapur. Aku merinding. "Ada apa, Ciko?" Kucingku berjalan perlahan, bulu-bulunya berdiri. Aku mengikuti pandangannya dan jantungku hampir berhenti berdetak. Bayangan hitam berdiri di luar pintu kaca. Sosok itu tidak bergerak. Aku menahan napas, berharap itu hanya ilusi. Tapi tidak. Sosok itu ada di sana. Aku buru-buru mematikan lampu ruang tengah, berharap dia tidak bisa melihatku. Tanganku gemetar saat mencoba menelepon Bram, tapi panggilanku tak tersambung. Lalu, suara berderit terdengar dari arah belakang rumah. Aku meraih pisau dapur dan perlahan berjalan mendekat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi, pintu belakang yang tadi kukunci kini terbuka sedikit. Aku membeku. Angin malam masuk, membuat tirai berkibar lemah. Aku tahu aku sudah mengunci pintu itu. "Ciko?" Aku mencari kucingku, tapi dia tidak ada. Dengan perasaan cemas, aku mengecek setiap ruangan. Kamar mandi, gudang, tangga menuju lantai 2. Ciko tidak ada dimanapun. Aku berusaha berpikir logis. Mungkin dia bersembunyi. Mungkin aku hanya terlalu takut. Aku kembali ke sofa dan berusaha menenangkan diri. Tapi tepat saat aku mulai merasa sedikit tenang, sesuatu jatuh di depan pintu. "Tut!" Jantungku melompat. Dengan tangan gemetar, aku melangkah ke pintu dan mengintip melalui jendela. Napasku tercekat. Di teras, Ciko tergantung di pagar. Lehernya hampir putus, perutnya terkoyak, darah mengalir membasahi bulunya yang dulu lembut.
Aku menjerit sekuat tenaga, berharap ada seseorang yang mendengarku. Tapi rumah-rumah di kompleks ini kosong. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang peduli. Dan saat aku kembali melihat ke halaman, sosok itu masih di sana. Dia tersenyum. Aku mundur perlahan, tanganku gemetar. Otakku bekerja keras mencari akal. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku meraih kunci mobil, tapi baru beberapa langkah menuju garasi, lampu rumah tiba-tiba mati. Gelap. Aku membeku di tempat. Napasku memburu. Keringat dingin mengalir di pelipis. Lalu, suara langkah kaki. Berat, seret, semakin dekat. Aku meraba-raba dinding, mencari saklar, tapi jari-jariku hanya menyentuh kehampaan. Jantungku berdetak kencang saat langkah itu berhenti tepat di belakangku. Dingin. Aku bisa merasakan napasnya di tengkukku. Aku menelan ludah, memberanikan diri berbalik. Tapi tak ada siapa-siapa. Jantungku hampir melompat keluar. Aku mundur beberapa langkah, berusaha menenangkan diri. Ini hanya halusinasiku, kan? Brak! Pintu depan terbuka lebar, membanting tembok. Aku menjerit, berlari ke arah kamar, dan mengunci diri di dalam. Aku mencoba menelepon Bram lagi. Tidak ada jawaban. Aku mengirim pesan berulang kali. Mas, tolong aku. Ada seseorang di rumah. Tidak ada balasan. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut. Air mata mulai mengalir. Apa yang harus kulakukan? Aku sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Lalu suara lain terdengar. Bukan langkah kaki, bukan derit pintu, tapi suara seseorang tertawa. Lirih. Di dalam kamar. Aku menahan napas. Jantungku berdetak semakin kencang. Perlahan, aku mengangkat wajah. Di pojok ruangan, samar-samar, terlihat sosok berdiri. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Sosok itu bergerak, maju selangkah, kemudian selangkah lagi. Aku menekan tubuhku ke dinding. Air mata mengalir deras. Sosok itu mengangkat tangannya. Brak! Suara pintu kamar didobrak. Naya! Bram! Di belakangnya, seorang ustadz muda mengenakan jubah putih masuk dengan cepat, membawa tasbih dan air doa. Kita harus segera keluar dari sini, rumah ini sudah tidak aman. Ustadi itu mulai melafalkan ayat suci dengan lantang, menyiramkan air doa ke sudut ruangan. Sosok hitam itu berteriak kesakitan, tubuhnya mengejang dan perlahan memudar. Namun, sebelum menghilang, matanya menatapku penuh kebencian. Dengan gemetar, aku meraih tangan Bram dan bersama kami keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, aku sempat melihat sosok itu kembali ke bayangan. Matanya masih menatapku. Dan aku tahu, dia belum benar-benar pergi. Kami keluar dari rumah dengan langkah tergesa, napasku masih tersengal. Bram menggenggam tanganku erat, seolah takut aku akan terjatuh atau lebih buruk lagi tertarik kembali ke dalam kegelapan yang baru saja kami tinggalkan. Ustadz di samping kami terus berdoa, suara lantangnya menggema di tengah malam yang mencekam. Namun perasaan tidak nyaman itu masih ada, bukan hanya di dalam rumah. Aku bisa merasakannya, sesuatu sedang mengikuti kami. Begitu sampai di halaman, aku menoleh ke arah jendela kamar yang masih terbuka. Tirai tipis berkibar lemah ditiup angin malam. Dan di baliknya, aku melihatnya. Sosok itu berdiri diam, menatapku dengan mata merah membara. Senyuman tipis menghiasi wajah hitam legamnya. Aku tersentak mundur. Mas, dia masih di sana. Dia masih melihat kita. Suaraku nyaris tak keluar, hanya bisikan ketakutan yang tercekat di tenggorokan. Bram menoleh sekilas tetapi tidak melihat apapun. Ustadz, di sisi lain, tampak semakin tegang. Kita tidak boleh diam di sini. Cepat, ke mobil, perintahnya. Kami bergegas. Bram membuka pintu mobil dan aku hampir melompat ke dalamnya. Namun, sebelum sempat menutup pintu, sesuatu terjadi. Brak! Mobil bergetar hebat, seperti dihantam sesuatu dari belakang. Aku menjerit. Kaca belakang tiba-tiba mengembun dengan sendirinya. Dan di tengah embun itu, sebuah tulisan muncul perlahan, seperti ditulis dari dalam mobil. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku mencengkeram lengan Bram. Tanganku gemetar hebat. Mas, ini bukan mimpi kan? Bram tidak menjawab. Matanya terbelalak, rahangnya mengeras. Ustadz mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan lebih lantang. Mobil kembali bergetar, seolah ada sesuatu yang mengelilingi kami. Lalu terdengar suara tawa. Bukan satu, tapi banyak. Anak-anak, lirih, menyayat hati, dan penuh kegelapan.
Aku menoleh ke arah kompleks perumahan yang sunyi. Namun, di sudut-sudut gelap di antara rumah-rumah kosong, bayangan-bayangan kecil mulai bermunculan. Tubuh mungil, mata kosong, kulit hangus. Mereka berdiri diam, menatap kami. Aku tahu siapa mereka. Anak-anak itu, anak-anak yang terperangkap dalam kebakaran panti asuhan puluhan tahun lalu. Mereka masih ada di sini, dan mereka tidak ingin kami pergi. "Gas, sekarang!" seru Ustadz. Bram menyalakan mesin mobil, menginjak gas sekuat tenaga. Ban berdecit di atas aspal saat kami melaju kencang meninggalkan kompleks terkutuk itu. Aku memeluk diriku sendiri, tubuhku masih bergetar hebat. Tapi sebelum kompleks itu benar-benar hilang dari pandangan, aku melihatnya lagi. Di tengah jalan, tepat di bawah lampu jalan yang berkedip lemah, sosok hitam itu berdiri, menatap mobil kami yang melaju menjauh. Dan saat kami melewatinya, aku bisa mendengar bisikannya. "Aku akan datang lagi, Naya. Kamu tidak akan bisa lari." Kami akhirnya tiba di rumah orang tuaku. Aku dan Bram langsung disambut dengan kehangatan, namun ketakutan masih melekat dalam pikiranku. Ustadz yang ikut bersama kami meminta izin untuk melakukan ruqyah di rumah orang tuaku untuk memastikan tidak ada sesuatu yang ikut bersama kami. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku kembali ke rumah itu. Aku berdiri di dalam kamar, dan sosok hitam itu menatapku. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Itu bukan hanya sosok hitam. Itu adalah seorang anak kecil. Wajahnya penuh luka bakar, matanya penuh kesedihan. "Kenapa kamu terus menghantuiku?" tanyaku dalam mimpi. Anak itu tidak menjawab. Hanya tatapan kosong yang menyayat hati. Aku bisa merasakan rasa sakitnya, kesedihannya, kehampaannya. "Kamu tidak ingin menyakitiku, kan?" tanyaku lagi. Matanya mulai dipenuhi air mata. Dia menggeleng pelan. "Aku hanya ingin pulang," bisiknya. Namun, sebelum aku bisa merasa lega, ketukan terdengar di jendela kamarku. Aku menoleh dengan jantung berdebar. Dan di sana, di balik kaca, anak itu kembali. Tapi kini, di belakangnya, berdiri sosok lain yang lebih besar, lebih mengerikan. Wajahnya penuh luka bakar, matanya hitam legam, dan di bibirnya tersungging senyum bengis. "Kalian harus membantu kami," bisik anak itu. "Kami dijadikan tumbal, kami belum bebas." Aku menelan ludah, tubuhku membeku. Bram terbangun dan melihat ke arah jendela. Mata kami bertemu, dan aku tahu kami harus kembali. Bersama Ustadz, kami kembali ke lokasi panti asuhan yang terbakar. Kali ini, kami membawa beberapa orang yang lebih ahli dalam ritual pembebasan roh. Kami menggali lebih dalam sejarah panti itu dan menemukan fakta mengerikan. Pemilik panti telah menjadikan anak-anak itu sebagai tumbal pesugihan. Ritual mereka belum selesai. Mereka masih terjebak di dunia ini. Dengan doa-doa yang lebih kuat, kami memulai ritual pemutusan ikatan mereka dari dunia ini. Bayangan hitam berteriak marah, berusaha melawan, dan seolah kami dibawa ke waktu sebelum terjadinya kebakaran panti. Dulu, setiap malam saat bulan purnama, pemilik panti akan mengumpulkan beberapa anak yang paling lemah atau sakit-sakitan ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik altar kayu tua. Dengan mantra-mantra kuno yang berbau darah dan kemenyan, dia mengukir simbol-simbol misterius di tubuh mereka. Jeritan mereka membelah malam, tetapi dinding panti terlalu tebal untuk membiarkan suara itu keluar. Anak-anak itu dipaksa meminum cairan hitam yang baunya busuk, sementara tubuh mereka digambari dengan ukiran kasar yang mengalirkan darah segar. Setiap kali seorang anak kehilangan nyawanya, pemilik panti akan tertawa puas, seolah ia baru saja mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kehidupan manusia. Tubuh-tubuh mereka kemudian dikubur secara sembarangan di bawah lantai kayu panti, di mana roh mereka terus terjebak dalam penderitaan abadi. Hingga suatu malam, ketika jumlah tumbal telah cukup, pemilik panti mencoba menyelesaikan ritual terakhirnya, memanggil kekuatan gaib yang akan memberinya kekayaan dan umur panjang. Namun, ritual itu gagal. Api muncul entah dari mana, melalap seluruh bangunan beserta para penghuni yang tersisa. Pemilik panti mati terbakar di dalam ruangannya sendiri, terjebak dalam api yang ia ciptakan sendiri. Tapi anak-anak itu tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap di sana, menunggu seseorang yang bisa membebaskan mereka dari nasib mengerikan yang menimpa mereka. Namun, semakin lama doa dilantunkan, semakin lemah mereka. Angin kencang berhembus, tanah bergetar, dan suara jeritan memenuhi udara. Hingga akhirnya, semua menjadi hening.
Anak-anak itu tersenyum, satu persatu menghilang dalam cahaya. Aku melihat anak yang menghantuiku terakhir kalinya. Dia tersenyum lemah, lalu berbisik, "Terima kasih, aku akhirnya bisa pulang." Aku menangis. Setelah sekian lama, akhirnya mereka mendapatkan kedamaian. Dan aku tahu, kami juga. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk pesugihan dan praktik ilmu hitam adalah perbuatan yang dilarang dan membawa kehancuran. Seberapa besar pun manusia menginginkan kekayaan dan kekuasaan, tidak ada yang dapat menggantikan keberkahan dari rezeki yang halal. Kejahatan yang dilakukan dengan mengorbankan nyawa orang lain hanya akan berujung pada murka Allah dan penderitaan abadi. Sebagai manusia, kita diajarkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan dan kejahatan makhluk gaib. Dengan mendekatkan diri kepadanya melalui doa, zikir, dan amal ibadah, kita akan selalu dalam lindungannya. Setiap perbuatan yang tidak diridhoi Allah pasti akan berujung pada kehancuran, seperti yang terjadi pada pemilik panti asuhan itu. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.